Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Hamdani, Prodi Sejarah Peradaban Islam, semester 4. Dalam hal ini saya akan menyelesaikan tugas mengenai sejarah lisan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh yang berada di Sulawesi Barat, yang bernama Syamsuddin Esos. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai mengenai tentang sejarah Niposo Sendana, sejarah perjuangan Niposo Sendana. Baiklah, siapakah sebenarnya itu Niposo Sendana? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Adinda Hamdani ini selaku mahasiswa di Prodi Sejarah Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab kaitannya dengan Toniposo Sendana. Bukan cuma Niposo Sendana, tapi Toniposo Sendana. Jadi pertama sekali bahwa Toniposo Sendana ini adalah salah satu tokoh yang ada di Mandar pada abad ke-12 Masehi atau di bawah dari 12 Masehi, sebelum masuknya Islam di Mandar. Jadi tokoh ini adalah mungkin kalau untuk di wilayah Mandar itu belum dikenal, apalagi kalau mau dikatakan berada di dimuseumkan nama beliau kurang terkenal di kalangan orang-orang Majene. Cuma bagi mereka yang ada di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, desa ini memiliki sejarah yang begitu banyak. Dan salah satu di antara sejarah yang paling banyak dibicarakan di kalangan tokoh-tokoh yang ada di Desa Pamboborang itu adalah kaitannya dengan Toniposo Sendana ini. Jadi Toniposo Sendana ini bagian dari sejarah Desa Pamboborang sebenarnya. Nah, Toniposo Sendana adalah seorang yang sebelum kita masuk di Toniposo Sendana, ini bagian dari kerajaan-kerajaan masa lalu di Kabupaten Majene. Karena ada beberapa kerajaan-kerajaan di Majene itu, ada 7 kerajaan di Kabupaten Majene, dan salah satunya adalah di daerah Pamboborang, kerajaan Pamboborang itu sendiri. Oleh karena itu di kerajaan Pamboborang ini pasti ada rajanya, pasti ada pengawal raja dan berbagai macam yang lain, termasuk prajurit-prajurit. Dan Toniposo Sendana ini bagian daripada pendamping kerajaan. Jadi adalah pendamping raja yang dimana tokoh ini sangat dibutuhkan pada saat ada hal-hal yang misalnya ada persoalan di kalangan pada saat itu, apakah itu persoalan yang sangat yang kaitannya dengan peperangan atau persoalan-persoalan yang lain yang membutuhkan bantuan. Jadi seperti itu Toniposo Sendana sebenarnya. Jadi dia adalah pendamping kerajaan sebenarnya, dia pembantu kerajaan. Karena di samping dia adalah seorang pembantu kerajaan, tapi juga dia pemberani. Jadi sosok yang mendampingi kerajaan itu sosok pemberani. Jadi dia tidak hanya sekedar sebagai pendamping, tapi sosok yang pemberani dan memiliki istilahnya keistimewaan.
keistimewaan. Kalau orang-orang dulu disebut dengan karisma. Jadi kalau menurut Max Weber di buku sosiologi itu, bahwa ada seorang pemimpin itu atas dasar legal rasional, misalnya dipilih berdasarkan demokrasi, tapi ada juga berdasarkan karisma dari tradisi. Karisma inilah yang dimiliki oleh Toniposo Sendana, sehingga dia diangkat sebagai pendamping kerajaan untuk membantu hal-hal yang genting di kerajaan itu sendiri. Saya kira itu hal yang pertama yang perlu saya sampaikan. Ya. Apa yang membuat Niposo Sendana ini dijadikan sebagai tokoh pahlawan di Mandar? Apa yang membuat pada saat itu? Jadi sebenarnya kalau dibilang tokoh untuk secara nasional di Indonesia bukan tokoh kemerdekaan Indonesia, itu pra kemerdekaan, jauh dari pra kemerdekaan Indonesia. Bahkan saat itu masih bentuk kerajaan-kerajaan. Karena kalau bicara tentang tokoh pahlawan, dia bukan tokoh pahlawan karena dia belum masuk dalam kategori perlawanan terhadap Belanda, perlawanan terhadap Jepang, tapi dia masih kategori masih kerajaan-kerajaan masa lampau. Jadi seperti itu. Jadi di kerajaan Pambuborang ini, disitulah ada seorang yang tokoh ini yang namanya Toniposo Sendana yang membantu kerajaan-kerajaan yang lain yang mau melakukan invasi di kerajaan-kerajaan di daerah Mandar. Seperti itu sebenarnya. Jadi bukan untuk sebagai pahlawan, belum bisa dikatakan pahlawan pada saat itu. Jadi seperti itu ya. Kapan dan di mana dia aktif dalam memperjuangkan Niposo Sendana ini? Bagaimana, di mana dia aktif? Kalau keaktifannya ya di daerah desa Pambuborang. Sebenarnya Pambuborang ini yang jadi pusat tempat dia bekerja atau memiliki profesi sebagai pembantu kerajaan. Nah, salah satu tugasnya ketika ada misalnya ada invasi yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan dari luar, kan ada 7 bersaudara di kerajaan-kerajaan Mandar ini, terutama di Kabupaten Majene. Ada kerajaan Banggai, ada kerajaan Salawose, ada kerajaan Baruga, Salogang, kerajaan Pambuborang, ada kerajaan di Totoli, kerajaan Totoli, ada kerajaan di daerah Uluwanda, atau kan beberapa kerajaan-kerajaan itu. Ada kerajaan Sendana. Nah, kalau ada salah satu di antara kerajaan-kerajaan ini yang mendapatkan invasi atau serangan atau semacam imperialis atau kolonialis, itulah yang bergerak, itu adalah salah satu di antara kerajaan-kerajaan lain harus membantu. Dan salah satu tugasnya Toniposo Sendana adalah membantu beberapa kerajaan-kerajaan yang mengalami invasi, termasuk di kerajaannya sendiri. Dan pada saat itu salah satu kerajaan yang mendapatkan gangguan dari kerajaan lain yang di luar dari keturunan ini, itu adalah dari kerajaan Tator, kerajaan Tanah Toraja. Mereka masuk di Mandar melalui wilayah Sendana. Dia masuk di wilayah Sendana untuk melakukan invasi di Sendana, melakukan penindasan di kerajaan Sendana. Nah, kalau dulu terkenal dengan kerajaan Kutada. Nah, disinilah ketika ada invasi di sana, maka orang-orang pada saat itu karena mereka menguasai kerajaan Tanah Toraja ini, menguasai daerah Sendana, apalagi mereka rata-rata beragama yang berbeda dengan agama yang dianut atau kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh kerajaan di Sendana, maka dia minta tolong, meminta bantuan dari kerajaan-kerajaan yang lain yang punya garis keturunan yang sama. Nah, salah satu yang diminta tolong itu semua kerajaan-kerajaan di daerah Majene ini diminta tolongi. Dia minta tolong sama kerajaan-kerajaan. Ternyata yang membantu pada saat itu satu-satunya adalah Toniposo Sendana yang membantu mereka untuk membebaskan invasi kerajaan Tanah Toraja pada waktu itu. Nah, maka pada saat itu
Tonipo Sendana bertugas untuk sampai ke kerajaan Putada untuk membebaskan mereka. Dan menurut cerita bahwa ada 300, kurang lebih 300 prajurit bersama dengan bala tentaranya dan para panglimanya bertarung dengan Tonipo Sendana sendirian. Itu menurut sejarahnya. Dan dia mengalahkan semua para bala tentara pada waktu itu. Dia mengalahkan semua, dan setelah dia mengalahkan semua, dia membebaskan di kerajaan Putada ini. Dia pulang kembali ke Pambuboran, ke kerajaan Pambuboran. Dia pulang di perjalanan, dia meninggal dunia di perjalanan dengan membawa kudanya. Dia bawa kudanya. Dia bawa kudanya sambil memegang pedang, dan pedang itu atau istilahnya keris itu, jadi keris ini dipegang sampai dia meninggal dunia karena mengalami kelelahan. Makanya disebut Toniposo. Toniposo itu artinya adalah orang yang orang yang penyakit apa ya namanya ya, penyakit asma, mengalami asma pada saat itu karena terlalu lelah. Sebenarnya bukan penyakit itu, cuma kelelahannya. Gara-gara kelelahannya ketika dia bertarung dengan 300 prajurit, kurang lebih 300 prajurit, sehingga dia lelah dan meninggal di daerah Soreang pada waktu itu dalam keadaan memakai kuda. Jadi dia berkendara kuda, meninggal di daerah Soreang, dan di tangannya itu ada pedang atau keris. Sehingga pada saat itu orang-orang Soreang yang melihat keadaan tersebut, dia ambil itu, dia gotong itu jenazahnya, sehingga ketika dia mau dimandi, tangannya ini yang menyatu dengan pedang ini mau diambil, saat itu diambilkanlah air panas untuk pedangnya ini supaya bisa berpisah dari tangannya. Diambilkanlah air panas, dikeluarkan sampai kulit-kulitnya itu yang menyatu dengan pedang itu keluar itu, terpisah dari kulit dan pedang itu. Itu betapa luar biasanya, heroiknya itu seorang Tonipo Sendana. Dan sampai sekarang pedang itu tidak ditemukan. Saya pernah lakukan penelitian di sana, ternyata tidak ada pedang itu. Ada katanya yang bawa, tapi tidak ditahu siapa yang bawa itu. Saya kira seperti itu ya. Iya. Terima kasih atas penjelasan tentang perjuangan Tonipo Sendana yang terletak di Desa Pamboborang pada saat itu. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Ya. Jadi begini ya, saya lanjut saja sedikit. Ya. Setelah pedang itu diambil oleh orang-orang Soreang itu, nah saat itu jenazahnya dibawa masuk ke Pamboborang untuk dikuburkan di Pamboborang. Makanya kalau mau kita dokumentasinya juga harus ada kuburannya Tonipo Sendana sebagai bukti bahwa betul-betul Tonipo Sendana ini ada di desa Pamboborang itu sendiri. Kira itu ya. Iya. Kalau untuk perjuangan lainnya, saya kira ada beberapa tugas-tugasnya juga Tonipo Sendana. Apalagi kalau ada kerajaan-kerajaan yang meminta untuk sayembara, misalnya ada yang berani melawan, misalnya kerajaan Jawa pada waktu itu, dia juga ke sana untuk berkompetisi dalam melawan kesombongan kerajaan-kerajaan lain. Bahkan Tonipo Sendana ini adalah seorang pedagang. Dia seorang pedagang yang sampai ke daerah Pangkajene, daerah Pangkep, melakukan perdagangan di sana. Jadi tidak hanya bertugas di kerajaan saja, tapi juga punya profesi berdagang. Saya kira seperti itu ya. Terima kasih atas ilmu yang telah dicurahkan kepada saya. Sekian dan terima kasih.
Minallahi musta'an wal itiklan. Wa ma taufiquna illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi